Kalau lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu bukan ayat dari Al-Qur'an. Tapi adanya adalah perintah untuk mengucapkan itu ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Di mana? Di surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Nah ini adanya. Loh, tapi kok kita kalau baca Quran mulai baca selalu baca bukan karena bagian daripada ayat, karena kita ada perintah untuk membaca isti'adzah. Nah ini juga penting kita harus ketahui. Jadi kalau kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Nah, berarti ta'awudz tadi bukan bagian daripada suratul Fatihah. Kenapa kita baca ta'awudz tadi? Karena kita diperintah kalau mau baca Al-Quran, kita disuruh membaca ta'awudz atau isti'adzah. Maka perintahnya, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika kalian hendak membaca Al-Quran, maka meminta perlindunganlah kalian kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ya, ini perintahnya ada. Makanya perintah ini perintah untuk beristi'adzah dari syaitan. Bukan karena di situ adalah bagian lafaz tersebut bagian daripada ayat Al-Qur'an. Ya, bukan dari bukan, makanya tidak ditulis dalam mushaf. Tidak ditulis dalam mushaf. Tidak ada tuh awal surat Al-Baqarah di atasnya enggak ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan? Enggak ada kan? Coba dilihat. Saya juga enggak ada. Harusnya tidak ada karena bukan bagian daripada ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, bukan bagian daripada ayat Al-Qur'anul Karim. Tapi karena Al-Qur'an memerintahkan kita untuk membaca isti'adzah tersebut ketika kita hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ini isti'adzah, maka dia bukan bagian daripada apa? Bukan daripada ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian beralih kepada apa sih maknanya, apa maksud atau makna daripada isti'adzah itu sendiri. Kalau kita lihat, nanti kita melihat maknanya, Masya Allah. Mungkin kita kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu biasa saja. Tapi kalau kita mengerti maknanya, di situ Allah menyebutkan dalam Al-Quran syaitan. Sedangkan syaitan itu seseorang atau sifat? Seseorang atau sifat? Sifat. Sifat. Makanya seorang kadang berpikir kalau mengucapkan isti'adzah itu hanya berlindung dari jin saja. Iya atau tidak? Tidak. Kata syaitan itu sifat. Loh, manusia ada syaitan? Iya, ada manusia syaitan. Hayawan juga ada syaitan. Karena syaitan itu adalah sifat. Makanya dalam Al-Quranul Karim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin
yuhi ba'dhum li ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan begitu juga aku jadikan setiap nabi itu adu, musuh. Aduwan syayatinal ins, berupa syaitan-syaitan dari kalangan manusia, wal jins, dan juga kalangan jin. Zuhrufal qawli ghurura, yang mereka itu selalu memainkan kalimat-kalimat penipu, artinya kalimat-kalimat yang fitnah, kalimat-kalimat di belakang, caci maki, segala sudah itu udah bawaannya orang membawa kebaikan. Jadi nggak usah kaget kalau antum jadi pengurus majelis taklim, pengurus masjid, pengurus TPA, pengurus pesantren, dicaci maki, difitnah, itu nggak usah kaget, biasa saja. Karena itu sudah bawaannya. Kalau pengen aman ya sudah, nggak usah jadi apa-apa, aman insyaallah. Nggak akan ada yang nyibir, nggak ada yang akan fitnah, nggak ada yang ngomong macam-macam di luar. Tapi kalau kita sudah meniti jalannya para nabi dan para rasul, harus siap dapat itu semuanya, karena itu sudah sunnatullah. Jadi bendahara diomel-omel, dicibir, aduh ini dikorupsi, beli ini salah, beli itu salah, biasa itu, nggak usah kaget. Jadi ketua protes melulu, nggak usah kaget, biasa itu. Udah bawaannya seorang yang membawa kebaikan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wal mursalin wa afdalun nasi 'alal itlaq. Nabi SAW itu nabi dan para rasul yang paling utama, dan bahkan paling utama manusia adalah Nabi SAW. Gak aman dari itu semua. Udah kadzalik, sama seperti nabi-nabi sebelumnya, dijadikan baginya apa? Musuh dari kalangan syaitan, jin, dan bahkan semuanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala di situ, masyaallah, dengan dalamnya makna ta'awud, tidak menjadikan a'udzubillahi minal jin, enggak begitu. Tapi apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena supaya bisa terlindung dari syaitan-syaitan yang berbagai macam bentuknya. Ya. Yang berbagai macam bentuknya. Ya. Bahkan qad yakunu minal insi wal jin. Bisa jadi qad yakunu minasyaitani wal ins. Bisa jadi dari kalangan manusia dan jin-jin. Bahkan bisa jadi dari kalangan hayawan. Hayawan juga hewan buas. Jadi kalau antum ketemu orang jahat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, betul sudah. Ya udah sama. Ini syaitan. Ketemu hewan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu berlindung dari Allah dari sifat-sifat yang jelek, yang membinasakan. Sifat-sifat yang di situ adalah disetir oleh dari syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Walaupun di antara para syaitan ini terutamanya adalah syaitan dari kalangan jin. Terutamanya dari kalangan syaitan dari kalangan jin. Nah, kalau syaitan kalangan manusia ya dah kasih ajak makan enak, insya Allah dah agak luluh lah. Nah, tapi kalau syaitan kalangan jin, nggak bisa. Kasih uang bensin nggak bisa. Nah, jadi terutama adalah terutama di situ adalah dari kalangan syaitan, dari kalangan jin. Dan
ta'awud isti'adzah ini masuk ke dalam semuanya. Bahkan hayawan sekalipun. Karena ada hayawan itu yang memang dari juga bagian-bagian daripada yang syaitan. Ya, di antaranya tadi kalangan jin dan manusia. Allah dan banyak menyebutkan. Di antaranya tadi disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 112. Ada juga dalam suratul Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa." Lucu ini. Allah menyebutkan, dan sebagian syaitan-syaitan dari kalangan manusia itu minta perlindungan dari kalangan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Sebutkan, ini syaitan ketemunya syaitan. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Tapi bukan malah dapat perlindungan, tapi malah tambah ketakutan. Malah tambah ketakutan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga misalnya dalam surat An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa? Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Sehingga kita beristi'adzah itu tidak hanya berlindung dari syaitan-syaitan dari kalangan jin, walaupun ini utamanya. Makanya di situ Allah menyebutkan syaitan sifat yang umum, ar-rajim sifatnya syaitan iblis laknatullah. Nah, karena ya syaitan berlindung dari yang umum semua dari kalangan syaitan, ar-rajim khususnya sifat syaitan dari kalangan jin, ya, yang terkutuk. Makanya di situ ar-rajim yang terkutuk, ya. Bahkan dari hayawan, di antara disebutkan hadis dari Abdullah ibnu Samit atau Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu. Apabila kalian salat, hendaknya kalian bikin sutrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bikin sutra antara dia dengan qiblah, baina yadayhi mithla akhirir rahl, ya, seperti kayak kayu pancang dipancang. Fa illam yakun bainahu yadayhi, kalau enggak ada maka salatnya akan bisa dibatalkan oleh dilewatnya keledai dan wanita dan anjing hitam. Qultu ya Abu Dzar, aku berkata, ma balul kalbul aswad minal kalbil ahmar. Apa kok ngapain disebutkan dengan anjing hitam dengan anjing merah? Kok enggak anjing merah saja gitu? Kenapa Nabi menyebutkan anjing kok apa kuning? Kemudian apa jawabnya Abu Dzar, ya ibnu akhi, aku bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani. Aku tanya persis apa yang kamu tanyakan ini kepada Rasulullah SAW. Apa jawabnya? Al-kalbul aswadu syaitan. Ya, al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam itu adalah jilmaan dari syaitan. Sehingga syaitan bisa juga menjelma kepada hewan binatang. Ibnu Umar, Abdul Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah naik sebuah hewan. Kemudian hewannya ini ngaung-ngaung terus, yang kalau ngong gitu ya. Kenapa ini? Turun tetap aja. Fala yazdadu. Kemudian tiba turun. Umar al-Khattab turun dari hewan tunggangannya. Kemudian berkata, ma hamaltumuni illa ala syaitan. Tidak ada yang menjadikanmu kayak gini ini kecuali
syaitan. Ma nazaltu anhu hatta ankartu nafsi. Ya, hatta ankartu nafsi. Sampai akhirnya aku turun sampai tidak jadi naik. Artinya apa? Jelmaan bisa berupa apa? Hewan. Bahkan dari kalangan qad yakunu minal hayawan. Ya, berlindung dari syaitan. Ini. Makanya dari situ kemudian minasyaitonir rajim. Ar-rajim, dan ar-rajim itu artinya al-ba'idu an rahmatillah, yaitu syaitan yang terkutuk. Apa artinya mutamarrid? Dan di situ artinya terkutuk dari segala hal. Terkutuk dari segala hal. Ya, dari segala hal. Ya, disebutkan bahwa setiap orang yang mutamarrid itu membangkang, yang membangkang. Jadi istilah orang yang setiap yang membangkang dari kalangan apapun, maka itu secara istilah bisa disebut dengan apa? Syaitan. Orang yang membangkang, nggak mau taat aturan. Ya, tapi jangan dipraktekkan nanti ya. Marah nih, syaitan ini, jangan. Tapi artinya secara istilah iya. Orang yang nggak taat aturan Allah, taat aturan Rasulullah, nggak taat aturan apapun di situ, maka bisa disebut secara istilah adalah disebut dengan syaitan. Maka permintaan perlindungan kita itu setiap hal yang membangkang, ya, membangkang baik dalam akhlaknya, perbuatannya, sifatnya, tabiatnya, ya, kefasikannya, jauhnya dari hak dan petunjuk dan kebaikan, jauhnya dari rahmat Allah, maka itu bisa disebut dengan syaitan dari kalangan apapun, terutama adalah dari kalangan apa? Kalangan jin. Ya, dari kalangan jin. Makanya Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk beristi'adah dengan mengatakan a'udzu fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitani ar-rajim. Jika kalian padahal mau baca Quran, kita disuruh apa? Disuruh berta'awudz, minta perlindungan dari syaitan. Ya, baca Al-Quran padahal. Bacaan yang paling termulia, tidak ada zikir mulia kecuali adalah membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau zikir, kalau nggak hafal zikir macam-macam, udah baca Quran aja udah. Titik, sama. Afdalu dzikr. Baca Quran aja udah. Kalamullah. Ustaz, saya nggak bisa zikir sana, zikir sini nggak bisa. Loh, itu 30 juz itu apa? Itu adalah bahkan afdalu dzikri, adalah zikir yang paling utama, karena itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mensifati syaitan itu ar-rajim, artinya terkutuk. Dan ar-rajim itu dari kata marjum, artinya terlempar aslinya. Aslinya ar-rajmu itu artinya ar-ramyu. Makanya az-zanatu waz-zani farjumuha, namanya rajam. Makanya pernah dengar disebut dengan ar-rajam. Orang dirajam itu di mana? Dilempari dengan batu aslinya. Dan itu menjadi sifatnya syaitan karena dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana terkutuknya syaitan?
terkutuknya syaitan itu dari segala sisi. Allah mengutuknya dengan ucapan dan melalui firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengutuknya mereka syaitan dengan perbuatan, ya. Bahkan Allah mengutuknya mereka syaitan itu dengan hissan. Hissan itu dengan anggota, artinya dengan langsung, ngutuk secara baik perbuatan, perkataan maupun secara langsung. Apa hissan itu? Hissi. Hissi itu yang bisa dirasakan. Allah mengutuknya baik secara perkataan dan makna. Ya, semua kutuk syaitan Allah mengutuknya. Allah kutuknya. Allah mengutuknya baik dengan lisannya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatannya, atau dengan langsung benar-benar diancam. Di antaranya kutukan Allah dengan firman-Nya, lihat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya. Kutukannya. Di antara kutukannya apa? Misalnya Allah, wa la illam yantahi la arjumannaka wahjurni maliya. La illam tantahi, ya, ketika wa qauluhu ta'ala an azar qala li Ibrahim, ya, di antaranya qaulan, apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ukhruj, mengatakan kepada iblis, ya, apa panglima tertingginya syaitan dari kalangan jin, iblis, fakhruj innaka minas saghirin, wahai iblis, keluarlah kamu, sungguhnya kamu itu bagian daripada orang-orang yang hina. Ini kutukan dengan apa? Lisan. Dikisahkan, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Fakhruj innaka minas saghirin. Ini diantaranya dengan firman Allah, ukhruj minha. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 18, wahai iblis, keluar kamu dari surga, mad'uman madkhura, dengan keadaan terhina dan rendah. Nah, ini. Kemudian dalam surat Al-Hijr Allah menyatakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wahai iblis, ukhruj minha. Khruj anta. Keluar kamu dari surga. Fa innaka rajim. Sungguhnya engkau ini dikutuk, terkutuk. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Dan laknatku akan terus kepadamu sampai hari kiamat. Ini termasuk kutukan dengan lisan, dengan qaul, dengan perkataan. Kutukan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Syaitanir rajim, ar-rajim. Ya, wa inna, dalam ayatnya banyak. Surat misalnya Shad, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Fakhruj minha, kata Allah berfirman, berkata kepada iblis, ukhruj minha, keluar kamu dari neraka, keluar kamu dari surga, fa innaka rajim, sungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh laknatku itu akan selalu menyertaimu ila yaumiddin. Ya, apa? Tapi iblis pintar. Jawabannya di dalam surat ini. Ini disebutkan, iblis itu ya pintar. Dilaknat sampai hari kiamat.
Caranya gimana caranya? Biar dia nggak sendirian. Ya Allah, kasih aku waktu sampai nanti hari kiamat. Qala fa innaka minal munzirin. Ya, kemudian Allah minta untuk ditunda, untuk diberikan kesempatan, ya, untuk diberikan kesempatan untuk cari teman sampai hari kiamat. Ya, dia dikasih kesempatan untuk cari. Qala innama sultanuhu alladhina qala fa innaka minal munzirin. Kemudian Allah berfirman, innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Ya wis, tak kasih kamu kesempatan. Kamu bisa menguasai hamba-hambaku, orang-orang yang loyal kepadamu. Innama sultanuhu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya wis, kamu minta ditangguhkan, diberi kesempatan sampai hari kiamat, saya kasih. Tapi kamu hanya bisa menguasai mereka yang hanya loyal kepadamu, walladzina hum bihi musyrikun. Dan itu adalah karangan dari orang-orang musyrik. Dan ayat yang lain, illa min ibadikal mukhlasin. Ya, kecuali dari hamba-hambamu yang mengikhlaskan dirinya hanya kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan selamat, syaitan akan tidak bisa menguasainya. Ini diantaranya ar-rajmu bil qaul. Ya, laknat syaitan ar-rajim dengan apa? Dengan ucapan. Allah melaknatnya di dalam di dalam ucapannya. Kemudian di antaranya laknat Allah dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan. Wasyaitan marjumun fi'lan qal hissan wa ma'nan. Sedangkan fi'lan dengan perbuatan, maka dengan dikeluarkannya siapa? Syaitan atau iblis dari surga. Wa tarduhu anha, dan ditolaknya dia dari surga. Wa anil mala'il a'la, dan ditolaknya dia ngumpul lagi dengan penduduk-penduduk langit. Dulu temannya malaikat, ya kan? Sekarang bukan temanmu lagi. Jadi di antara laknat Allah kepada syaitan ar-rajim. Udah itu sama kayak beda kalau Adam diturunkan itu adalah hukuman. Kalau iblis diturunkan karena laknat, beda. Ya, kita, orang tua kita dulu diturunkan ke bumi ini karena hukuman, karena kita kesalahan yang dilakukan, kemudian bertaubat. Kalau iblis ini at-takabbur, maka dia bukan hukuman tapi karena laknat. Bukan, maksudnya Adam itu karena ujian. Karena kalau iblis karena hukuman. Nah, hukuman. Di antara laknat Allah, kutukan Allah kepada iblis, kepada syaitan ar-rajim, yang secara perbuatan ditolak, tidak dikumpulkan lagi dengan penduduk-penduduk langit, dan diturunkan lagi dari langit menuju ke bumi. Hukuman bagi mereka. Iblis hukuman, kalau Adam ujian. Kita ujian di sini. Nah, ini masuk kutukan Allah dengan perbuatan. Di antara kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada syaitan atau iblis yang terkutuk adalah hissi. Hissi itu bisa dirasakan. Di antaranya apa?
ya dilempar dengan apa? Dengan bintang-bintang, ya kan? Di dalam surat apa ini? Al-Mulk, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna, Allah lempari dengan bintang-bintang. Dia mau curi kabar-kabar langit. Dia tidak tahu tentang hal yang gaib, tapi pengennya nyuri takdir-takdir Allah yang dibawa oleh malaikat. Tapi nyurinya mereka itu rintangannya berat. Di antaranya dilempari dengan bintang-bintang. Dan kalau kena bisa ini walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, dan kami hiasi langit dunia itu bimasabih, dengan lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, panah bagi syaitan. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami siapkan bagi mereka syaitan itu azab yang pedih. Ya, azab yang pedih. Dalam ayat yang lain banyak nih. Selain dalam surat As-Saffat, walaq inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Kami jadikan langit itu perhiasan, langit dunia dengan keindahan bintang-bintang, untuk menjaga dari syaitan yang pembangkang. Marid itu istilahnya pembangkang. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib, supaya mereka tidak bisa mendengarkan kabar-kabar dari langit, sehingga biar dilempari dari arah-arah manapun, dipanahi. Duhuran wa lahum 'adzabun wasif illa man khatifa al-khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Bisa dilihat dari surat As-Saffat dan ayat-ayat yang lain. Illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Orang dari kalangan jin yang mereka mencuri kabar-kabar dari langit, ya itu. Nah, makanya kalau dukun itu, ya ini pasukannya, minta tolongannya sama mereka ini yang tukang nyuri kabar langit. Itu dari taruhannya nyawa mereka bisa ini terbakar mereka dengan lemparan-lemparan panah-panah dari bintang-bintang itu. Ya, makanya belum tentu bisa dia tidak dapat dari kabar tersebut. Yang jadi korban pasukannya dari kalangan dukun, akhirnya jadi dibohongin terus sama gimana? Oh, dia nanti jadi gini-gini, padahal bohong. Kenapa? Mungkin kata jinnya, enak banget loh, kita nyari kabarnya susah, nyawa taruhannya. Ya, mereka nyuri kabar-kabar langit, enak banget lo cuma ngomong kayak gitu, modal apa? Tapi mereka bisa menggelincirkan manusia-manusia untuk bisa jatuh ke dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi asy-syaitan am-marid, syaitan ar-rajim. Ya, syaitan yang terkutuk, baik terkutuk dengan perkataan, terkutuk dengan perbuatan, dan juga terkutuk dengan perasaan, ya, dirasakan betul, benar-benar dihantam, ya tidak cuma dengan ucapan, tapi juga perbuatan, tapi juga benar-benar dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikannya bintang sebagai sebagai panah-panah mereka ketika mereka ingin mencuri kabar-kabar atau takdir-takdir Allah dari langit. Jam berapa nih? Sampai jam berapa? Berapa? 4 menit lagi. Ya. Ini syaitan minasyaitani ar-rajim. Itu makna al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitani
ar-rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, sebagaimana di situ dijelaskan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di at-ta'awud tersebut ada alif lam. Makanya a'udzubillahi ada alif lam ya kan? Syaitan ar-rajim. Ada alif lam. Dan alif lam itu untuk menentukan sesuatu yang umum. Nah, mungkin kalau nggak salah kalau di bahasa Inggris itu kayak the apa sih bacanya nggak ngerti aku. Yang penting the. Jadi untuk mengkhususkan sesuatu yang umum. The house sama house kan beda. The house artinya rumah tapi sudah bisa diketahui. Ketika ada alif lam disebutkan Al-Imam At-Tabari, kenapa di situ pakai alif lam? Dan alif lamnya itu disebutkan oleh Imam At-Tabari. Jadi termasuk Imam At-Tabari itu lakopnya nggak main-main, nggak cuman profesor. Kalau profesor nggak ada segininya. Gelarnya Al-Imam At-Tabari itu adalah Imamul Mufassirin, imamnya para ulama tafsir. Hampir rujukannya ulama tafsir yang sekarang ini muaranya ke siapa? Tafsirnya Imam At-Tabari rahimahullah. Makanya disebut gelarnya Imamul Mufassirin. Beliau tafsir yang paling lebar, paling tebal. Ya, kalau rujuk ke Tabari. Beliau menjelaskan alif lam di situ adalah lil jins, untuk jenis. Syaitan makanya yasmalu kulla mutamarridin atin kharijin anit ta'ati minal jinni wal insi wad dawabi wa kulla syai'in. Kata siapa? Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsir At-Tabari. Maksud syaitan di situ ada alif lam. Alif lamnya itu untuk menjelaskan jenis. Maksudnya apa? Berlindung dari segala bentuk jenis syaitan. Dan apa itu? Kullu mutamarridin, setiap yang membangkang. Atin, apa ya atin itu? Kharijin anit ta'ah, yang tidak taat, yang melanggar, selalu melanggar, yang keras kepala. Atin itu mungkin ya, kurang lebihnya keras kepala, pembangkang, keras kepala, yang tidak mau taat aturan, baik dari kalangan minal jins, minal ins, dari kalangan manusia, wad dawab, baik dari hewan melata, wa kulla syai', dan segala sesuatu. Sehingga kalau kita a'udzubillah berlindung kepada misalnya keburukannya, kita berlindung dari keburukan yang hewan-hewan, keburukan pohon-pohon besar, keburukan, semua bisa kita masuk ke dalam bab tersebut. Ya, tidak hanya syaitan dari kalangan jin, walaupun di antara syaitan-syaitan tersebut yang paling difokuskan adalah, yang paling utama adalah berlindung dari kalangan syaitan, dari kalangan jin. Ya, disebutkan, nanti kita jelaskan insyaallah di pertemuan yang akan datang tentang hukum-hukumnya isti'adzah, kemudian kapan kita baca isti'adzah, kemudian maksudnya kenapa kok kita berlindung dari syaitan, kita harus selalu diucapkan, itu yang diutamakan, dijelaskan oleh para ulama. Bahkan dan bagaimana cara berlepas diri dari gangguan
syaitan. Itu semuanya dijelaskan secara global oleh para ulama. Tapi insya Allah nanti kita akan jelaskan mungkin insya Allah di pekan ke depan. Insya Allah pertemuannya akan datang. Jadi mungkin isti'adzah ini kita buat 2 pertemuan. Nanti tafsir isti'adzah bagian kedua insya Allah. Baru setelah itu nanti basmalah. Setelah itu nanti kita surat Al-Fatihah. Berarti kalau isti'adzah aja berapa kali, gimana mau 30 juz? Kalau tafsir sampai 30 juz, insya Allah 10 tahun lagi. Insya Allah ya, insya Allah 10 tahun lagi. Insya Allah mungkin itu yang kita cukupkan pada sore hari ini. Insya Allah kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan dengan mungkin kalau ada beberapa pertanyaan ya silakan untuk ditanyakan.